Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para dewan juri yang gagah lagi berani, yang tak segan-segan memberikan nilai tinggi kepada saya yang sedang tampil ini. Dan yang saya banggakan, para peserta Da'i Muda Virtual 2020 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wa ikhwatil ahibbah rahimahumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Jika kita ibaratkan dengan matahari, maka masa muda sama halnya dengan pukul 12 siang. Ketika matahari bersinar, paling terang dan paling panas. Pemuda memiliki kekuatan yang lebih secara fisik dan semangat bila dibandingkan dengan anak kecil dan orang tua. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2019 tentang kepemudaan menyatakan bahwa batas usia muda mulai dari umur 16 tahun sampai 30 tahun. Dan statistik pemuda Indonesia 2019 menyatakan 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah pemuda, yaitu sejumlah 64,19 juta jiwa pemuda. Oleh karena itu pantas jika para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa. Para pemudalah yang akan melanjutkan tongkat estafet dalam mempertahankan agama dan bangsa di masa yang akan datang. Hasan al-Banna, seorang tokoh pergerakan di Mesir, pernah berkata, di setiap kebangkitan, pemudalah pilarnya, dan di setiap pemikiran, pemudalah pengibar panji-panjinya. Seorang penyair terkenal, Syekh Mustafa bin Muhammad Salim Al-Ghalayaini, di dalam kitab karangannya yang berjudul Izzatun Nasyi'in, beliau berkata, inna fi yadis syubban amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sungguh di tangan para pemudalah letak dan kedudukan suatu umat, dan di kakinya kehidupan. Ikhwan wa ikhwatil ahibbah rahimahumullah. Namun sayang berjuta sayang, ekspektasi tersebut sedikit melenceng dengan pemuda-pemuda zaman sekarang. Mereka menghiasi hari-harinya dengan bermain game tanpa kenal waktu. Semua jenis barang ingin disentuh, sehingga narkoba pun ikut menyatu. So pasti seketika itu rusaklah pikiran dan tubuh. Kehidupan pun jadi tak menentu. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana negara ini bisa maju sedangkan pemudanya hanya bisa diam dan membisu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ikhwan wa ikhwatil ahibbah rahimahumullah.
Lalu bagaimana caranya agar pemuda bisa bergerak membangun bangsa? Tidak lain salah satunya adalah mengembalikan mereka dengan nilai-nilai Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Riyadhus Shalihin, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatun nabi." Aku tinggalkan dua perkara untuk umatku, tidak akan tersesat selama-lamanya, maka berpegang teguhlah dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang senantiasa menemani kita baik dalam suka maupun duka. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang tidak ada jenis kesalahan dan keraguan di dalamnya, itulah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah hadirin, kalau pemuda kita sudah dididik dengan tuntunan Al-Quran, maka tentramlah agama dan bangsa, sehingga menjadikan generasi yang berkualitas, akhlaknya pas, ibadahnya pas, ke masjidnya tangkas, soal hukum tegas, imannya tak pernah lepas landas. Ini namanya baru tuntas dan disebut manusia waras. Waras tugas, waras solidaritas, dan waras isitas. Ikhwan wa ikhwatil ahibbah rahimakumullah. Sebagai benang merah yang dapat diambil dari cuplikan ini, mari sama-sama kita perbaiki diri kita untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Tidak ada kata-kata terlambat untuk berubah, karena taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa berusaha. Jikalau negara ini ingin maju, maka pemuda dan pemudinya harus bersatu. United we stand, divided we fall. Al-jama'atul rahmah wal faraqul azab. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Akhirul kalam wal afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi